Alasan Sambo gugat Jokowi Kapolri soal pemecatan, singgung pengunduran diri. Ferdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Iya. Ini penting, karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak, dan alhamdulillah selesai. Itu cukup bagus penyelesaiannya menurut Bapak? Iya, saya kira apa yang menjadi harapan publik itu betul-betul bisa dituntaskan oleh Polri, meskipun ini juga masih ada proses selanjutnya. Iya. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, BKRR, dan saudara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP, itu juga karena pengaruh jabatan juga. Terus permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Terkait gugatan PT UN yang dilakukan oleh saudara Ferdi Sambo kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Kompolnas menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Meskipun adalah hak semua warga negara untuk mengajukan gugatan, tetapi kalau kita melihat dalam gugatan saudara Ferdi Sambo ini, salah satu yang menjadi alasan adalah yang bersangkutan keberatan di PTDH atau diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam aturan Perpol nomor 7 tahun 2022 terkait dengan kode etik Polri, maka apa yang sudah diputuskan yaitu PTDH itu sudah tepat karena saudara Ferdi Sambo dianggap melakukan pelanggaran sehingga mencoreng nama baik institusi kepolisian. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Terkait pemenyertaan dirinya sebagai Kadif Propam Polri, apa alasannya? Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengklaim kliennya sudah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan cakap, profesional, dan mandiri selama menjadi anggota Polri. Sambo pun, kata Arman, telah menerima 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri atas pencapaian itu. Bapak Ferdi Sambo selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, penggugat telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan oleh klien kami kepada masyarakat Indonesia. Atas pencapaian tersebut, Bapak Ferdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri, kata Arman kepada wartawan Jumat 30 Desember 2022. Arman mengatakan pada 22 Agustus Ferdi Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri saat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir. Namun, kata Arman, pengunduran diri itu tidak diterima hingga akhirnya kliennya dinyatakan dipecat dari institusi Polri.
pada tanggal 22 Agustus 2022 demi mendukung proses penyidikan dan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding, Bapak Ferdisambo telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri yang ditujukan kepada tergugat 2 Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Kapolri sebagai Kapolri. Namun permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh para pihak terkait, kata Arman. Arman menekankan pengunduran diri Ferdisambo itu sejatinya telah diatur dalam pasal 111 ayat 1 dan 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam pasal tersebut, kata Arman, terduga pelanggaran KEPP yang diancam sebagai saksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri. Hak pengunduran diri Bapak Ferdisambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan saksi PTDH. Hal itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun dan memiliki prestasi kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran, ujarnya.